Bismillahirrahmanirrahim. Waslun fi arkanil imani. Utawi ikilah fasol ing dalem nerangaken rukun iman. Jadi saya maksud rukun gak dintok suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ini kak rukun. Ini banyak kelakuan rukun kak dintok. Sebelumnya kak dintok sudah dijelaskan sebelum pasal sebelumnya, yaitu tentang rukun Islam, makin kak dintok rukun iman. Jadi mana penjelasan dari rukun kak dintok adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Arkanul iman sitatun, utawi rukun iman sitatun iku 6. Ini rukun iman kak dintok beda 6. Kenapa iman kak dintok? Al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Kenapa saya buaki iman kak dintok? Membenarkan secara hati, mengakui secara hati, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan melakukan dengan segala anggota tubuh kak dintok. Ya keiman. Jadi tasdikun bil qalbi ini kak urusan ate pakai ade. Apabila ate ini meyakini, membenarkan, maka baru kemudian lisan mengucapkan. Tidak bisa suatu pekerjaan apabila hanya urusan lisan yang mengatakan tapi hati tidak membenarkan, ini nihil, merupakan suatu kebohongan. Rukun iman yang pertama Kak Dinto antuk minabillah. Pertama Kak Dinto percaya, mengimankan dak badan Allah Kak Dinto. Antuk minabillahi Kak Dinto percaya iman amanu percaya dak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman pertama. Membenarkan secara hati Kak Dinto bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu ada. Setelah hati ini membenarkan, yakin Allah Ta'ala itu ada, maka kemudian lisan mengucapkan. Mana Kak Dinto diucapkan lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah membenarkan bahwa secara lisan sudah melafalkan bahwa Allah Ta'ala Kak Dinto benar-benar ada. Wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh kita ini. Kalau kita sudah yakin secara hati, melafalkan secara lisan, maka kita wajib mengerjakan dengan anggota tubuh kita ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya sholat, ya kita sholat. Umpamanya puasa, ya kita buat puasa. Ketika kita sudah iman, sudah percaya, maka yang terakhir memang kita ini kalau iman, memang percaya dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada, anggota tubuh kita ini harus memang benar-benar mengerjakan dan menjauhi juga larangannya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan perintahnya, maka kita juga wajib menjauhi larangannya yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Wa malaikatihi. Nomor 2 Kak Dinto percaya dak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang kedua Kak Dinto percaya dak malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah sewajib ketahui Kak Dinto 10 malaikat. Ini kita harus yakini. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, tidak pernah nampak wujudnya kepada kita, malaikatnya Allah seperti apa. Tapi ketika kita sudah meyakini dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah itu ada, maka kita wajib juga percaya pada malaikat-malaikatnya Allah itu. Wa kutubihi lan selanjut epon percaya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala hi ka adinta untuk umat Muhammad ki Al-Qur'an. Ada kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Zabur. Itu juga wajib kita imani bahwa kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi kitab-kitab yang lain seperti Zabur, Taurat, Injil itu kita harus percaya juga dan kita yakini juga. Wa rusulihi kika dinto lan utus-utusannya Allah. Di utusnya Allah itu kita wajib percaya. Ada berapa Rasul utusnya Allah? Kita harus yakini. Jadi setelah kita pertama iman kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, yang keempat kita dinto percaya kepada utusnya Allah, Rasulnya Allah. Rasul kita dinto perbedaannya Nabi dengan Rasul. Apabila Nabi kita dinto orang yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul kan tidak. Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk umat-umatnya, untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Ini harus kita yakini. Lah umpamanya ada orang bertanya, lalu saya tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan malaikat. Umpamanya ada orang bertanya sedemikian, maka karena ini iman berbicara tentang rukun, merupakan satu kesatuan atau merupakan sistem. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, maka kita wajib percaya kepada rukun-rukun yang lain itu. Wa bil yaumil akhir engki kak dintok nomor 5 lan iman kepada hari akhir. Hari akhir kak dintok hari kiamat. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu tiba, tapi kita harus percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Ini yang nomor 5. Orang kadang-kadang sering mengatakan, oh ini kiamat sebentar lagi, kiamat sebentar lagi. Itu kan hanya prediksi manusia. Urusan kiamat ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya kiamat dan kapan tibanya kiamat. Tapi sebagian kil mengatakan bahwa kiamat itu akan datang hari Jumat. Itu saja yang dijelaskan. Tapi tahunnya berapa, tanggalnya berapa itu kita tidak tahu. Wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala.
Seterakhir hingga dinto rukun iman percaya kepada ketetapan Allah, baik itu buruk dan baiknya itu dari Allah. Jadi kita harus yakin dan menerima, mempunyai sifat qanaah bahwa semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Umpamanya kita melihat seorang yang ganteng, ya itu juga dari Allah. Cewek cantik umpamanya, itu juga dari Allah. Ada cewek jelek, ada cowok jelek, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang paling berat, yang keenam ini kadang manusia tidak bisa nerima apa-apa ketentuan Allah itu. Kadang manusia hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Ini yang sulit. Yang nomor 6 ini memang sulit diterima oleh manusia. Seakan-akan manusia tidak percaya juga kepada pemberian Allah ketika kita berbicara rukun iman nomor 6 ini. Ini yang sulit. Wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman nomor 6 jika dinto nerema dari pasten becek, pasten coba seongkuna dari Allah Ta'ala. Ini dinto memang sesulit terima, ate kadang tak nerema. Debuan bisa nerema tapi ate kadang tak nerema. Bahwa semua apa-apa yang diciptakan di langit dan bumi ini sudah melalui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan sunnatullah. Manusia baik dan buruknya itu akan kembali kepada perilaku individu masing-masing. Tapi yang dimaksud dengan bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu memang ada kodok yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, baik itu baik dan buruk itu memang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun fi makna kalimatit tauhidi wallahu a'lam bishawab.